Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan memberikan cerita tentang dendam arwah penjual sate. Suatu hari sekitar jam 8 malam lebih, Pak Somad selalu keliling kampung untuk berjualan sate. Pada saat itu sate jualan Pak Somad laris manis, dagangannya pun habis. Yang terakhir dibeli oleh orang-orang yang sedang berjaga malam di pos ronda desa. Dalam berjualan sate, Pak Somad punya saingan yang sama-sama berjualan sate keliling. Dia adalah Pak Kholil. Meskipun mereka berdua bersaingan dalam bisnis, tapi mereka berdua juga adalah teman yang sangat akrab ataupun teman baik. Pada malam itu, langkah kaki Pak Somad sambil mendorong gerobak terasa sangat ringan karena dagangannya laris manis, dan sesekali terdengar suara siulan dari bibir Pak Somad yang hatinya sedang berbunga-bunga. Namun, Pak Somad dikagetkan oleh seseorang yang datang dari balik pohon besar berdaun rimbun, dan ternyata itu si Gobal, seorang pengangguran yang suka bikin onar di desa, yang mau memalak Pak Somad. Hari terus berlalu hingga 1 minggu kemudian ada kabar yang menggemparkan. Pak Somad, penjual sate, meninggal mengenaskan di samping gerobak satenya. Pada malam hari itu sekitar jam 9 malam, dengan keadaan mulutnya mengeluarkan busa seperti orang yang habis meminum racun. Dan sejak kematian Pak Somad, warga desa jika malam hari tidak berani keluar rumah karena ada rumor kalau Pak Somad jadi hantu. Malam berikutnya, Pak Polisi dibantu warga untuk meronda keliling kampung. Tengah heningnya malam, terdengar suara orang yang meminta tolong, dan disamperilah suara itu. Ternyata itu suara Gobal yang ketakutan sambil berlari seperti dikejar setan. Gobal pun kemudian menghampiri warga dan Pak Polisi kalau dirinya dikejar hantu Pak Somad. Akan tetapi dia berani bersumpah kalau bukan dia yang membunuh Pak Somad. Sementara itu, Pak Kholil, penjual sate, teman almarhum Pak Somad, mendorong gerobaknya dengan santai. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara penjajakan sapi juga. Sate. Pak Kholil pun kaget karena dia hafal dengan suara itu. Ketika dia menoleh, ternyata ada hantu Pak Somad yang mengatakan, "Kenapa kau meracuniku, Kholil?" Pak Kholil pun meminta ampun dan ketakutan, dan dia pun melarikan diri. Pak Kholil pun berlari sangat cepat meninggalkan tempat itu karena dia sangat ketakutan. Dia menuju kerumunan Pak Polisi. Dia mengakui ke Pak Polisi kalau dirinya lah yang membunuh Pak Somad. Karena takut dagangannya tersaingi, Pak Kholil pun akhirnya ditangkap dan diproses di jalur hukum. Sejak saat itu, hantu Pak Somad tak lagi gentayangan. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya.